Apa aja sih prosedur yang harus kamu lalui saat perawatan saluran akar? Yang pertama kan itu aku ronsen dulu nih. Setelah ronsen, hasilnya aku kasih ke dokter, kemudian dicek. Setelah itu langsung tindakan di hari itu. Kemudian dibius. Setelah dibius itu aku dilakukan pengeboran lagi tuh giginya. Karena mungkin untuk menjangkau si saluran akarnya. Setelah dibor lagi, dilubangi lagi, ketemu tuh mungkin ya. Setelah ketemu saluran akarnya itu kemudian dibersihkan. Dibersihkan itu menggunakan kayak alat bentuk spiral gitu ya Kak ya. Alat bentuk, cuman dia mungkin lunak ya karena pada saat gini tuh nggak terlalu sakit. Cuman pas masuk ke saluran akarnya pas itu agak linu. Hai sahabat Orange, kita ketemu lagi di Cerita Senyum. Ini adalah cerita dari pengalaman sahabat Orange yang pernah melakukan perawatan gigi di Orange Dental. Tentunya kembali lagi bersama saya Rena Laksita dan pastinya kali ini topiknya seru banget. Kita akan mengangkat topik perawatan saluran akar tentunya bersama salah satu pasien dari Orange Dental, Daan Mogot. Sudah ada Mbak Dina. Hai Dina, Halo. apa kabar? Alhamdulillah Seneng baik. banget kita ketemu di studio ya. Siap. Dina, kamu boleh nggak sih ceritain kenapa sih kamu melakukan perawatan saluran akar atau PSA? Oke, jadi gini Mbak, awalnya itu gigi aku yang bagian bawah belakang itu si geraham itu bolong, lumayan lubangnya juga sudah lumayan cukup besar. Jadi satu malam itu ngerasain nyut-nyutan, linu Oke. yang benar-benar sangat linu. Tiba-tiba aku cek kan sempet ngecek ke kaca juga ya, dan ternyata udah bengkak dan emang nggak terlalu besar tuh. Sampai paginya pas aku cek udah bener-bener gede banget bengkaknya, sampai tiba-tiba tuh di jam siangan itu ngeluarin cairan gitu. Nah, OMG, itu pasti nggak enak banget Itu rasanya nggak ya. enak banget. Karena udah lagi bengkak, lagi sakit banget, tiba-tiba cairan ada Yes. yang keluar bikin kayak paranoid gitu iya, ya. iya. Dan agak asin kayak Oke. biasanya darah gitu cairan karena dia bercampur darah gitu. Nah setelah itu karena hal itu aku mutusin nih langsung ya udahlah aku kayaknya emang harus ke dokter nih karena memang udah lumayan cukup parah juga. Sampai di dokter itu ke orang dental pastinya. Aku ngecek, dicek, konsul kenapa bisa kayak gini, terus dicek sama dokternya. Ternyata memang bolongnya sudah sampai ke dalam, sudah sampai ke Oke. pulpa dan itu udah dalam banget sampai ke saluran akarnya. Oke. Karena itu cuman posisinya memang si gigi itu mahkotanya masih bagus. Jadi Oke. karena mahkotanya masih bagus disaranin sama dokter untuk ditambal, bukan dicabut. Nah, sebelum proses penambalan itu ada yang namanya perawatan saluran akar supaya akarnya tetap sehat kan sebelum Oke. penambalan itu. Jadi aku mutusin oke, aku melakukan perawatan saluran akar Oke, gitu. jadi buat Dina sendiri menemukan di Orange Dental gitu ya dokter yang cukup komunikatif, Yes. terus memberikan solusi untuk perawatan saluran akar nih. Iya, betul. Jadi ini menjadi pilihan Dina sekarang dan kalau misalnya memang kita tahu gitu ya, kalau misalnya PSA ini kan tidak harus dicabut giginya ya, tapi bisa dirawat terlebih dahulu. Oke, lalu Dina ketika akhirnya kamu memutuskan untuk PSA, ada nggak sih yang buat kamu ragu? Yang bikin ragu, mungkin sama kayak perawatan gigi lainnya. Pasti ada efek sakit kan. Kayak kita pasang behel pun pasti bakalan sakit. Cabut gigi juga pasti bakalan sakit. Nah, cuman kekhawatiran sakit itu aja sih yang bikin ragu. Cuman setelah aku beberapa kali kan pernah sempet pasang behel juga. Itu efek sakitnya kayak cuma linu-linu biasa. Jadi itu doang sih. Ragunya karena sakitnya aja. Oke. Kalau yang lain-lainnya nggak ada sih. Oke, kita tahu kalau misalnya lagi nggak enak banget situasinya, paling parno karena kita ini pasien ya, orang awam, ini bakalan sakit nggak ya? Nah tapi akhirnya itu tentunya dengan kita banyak berkonsultasi dengan dokter gigi, itu bisa mengurangi juga rasa fairness kita ya, Iya, betul, gitu ya Dina ya? betul. Oke, next, gimana nih? Akhirnya kamu mengatasi dari yang kamu takut gitu, keraguan itu bisa pelan-pelan menghilang. Oke, karena itu prosesnya juga nggak lama banget ya. Setelah itu aku sempet googling tuh Kak, nontonin YouTube, pokoknya bacain segala apapun yang tentang apa sih perawatan saluran akar itu, apa sih hal-hal yang bakal nimbul setelah perawatan saluran akar itu. Sempet baca beberapa literasi juga, terus
Aku tuh baca komen-komen netizen, komen-komen pasien-pasien yang pernah melakukan perawatan saluran akar itu ternyata nggak gitu sakit kok katanya, karena di awal pun itu kita dibius, walaupun bius lokal. Jadi oh ya udah, aku kayaknya ngerasain sakitnya bakalan nggak terlalu lama, setelahnya pun bakalan tetap sehat gitu. Oke, jadi buat Dina sendiri nih ya, sahabat Orange, bahwa dengan kita menemukan dokter yang tepat gitu ya, jadi kita nggak perlu merasa khawatir. Dan tentunya juga kalau Dina ciri-ciri untuk cari infonya dengan mencari ini ya, komen-komen, Yes. searching. Jadi jangan khawatir sahabat Orange. Oke, apa aja sih prosedur yang harus kamu lalui saat perawatan saluran akar? Oke, kalau prosedur itu ada beberapa kali sih Kak. Jadi yang pertama kan itu aku ronsen dulu nih, ronsen gigi karena memang kondisinya bagian bawah yang bolong, bagian belakang aku ronsen hanya untuk gigi bagian bawah belakang. Setelah ronsen hasilnya aku bawa ke dokter karena memang posisinya saat itu nggak ronsen di Orient Dental, di klinik lain. Oke. Oke. Setelah ronsen hasilnya aku kasih ke dokter, kemudian dicek. Setelah dilakukan pengecekan, oke gini ya, ada beberapa yang dijelaskan. Setelah itu langsung tindakan di hari itu. Nah, tindakan di saat itu dicek dulu nih, kan pasti ke lokasi tidurnya itu ya, dicek, kemudian dibius. Setelah dibius itu aku dilakukan pengemboran lagi tuh giginya, karena mungkin untuk menjangkau si saluran akarnya. Setelah dibor lagi, dilubangi lagi, ketemu tuh mungkin ya. Setelah ketemu saluran akarnya itu kemudian dibersihkan itu menggunakan kayak alat bentuk spiral gitu ya Kak ya, alat bentuk, cuman dia mungkin lunak ya, karena pada saat gini tuh nggak terlalu sakit, cuman pas masuk ke saluran akarnya itu agak linu pertama kaget mungkin Karena ya, ada mungkin benda kaget, asing. iya. Yes, benar. Ada benda asing masuk pertama, kemudian dibersihkan beberapa kali, dibersihkan sampai 5 kali, aku seingat aku pada saat itu tuh 5 kali untuk tindakan pertama. 5 kali dibersihkan, setelah dirasa bersih ada lagi alatnya yang dimasukkan dan itu bentuknya nggak spiral, itu lurus aja kayak buat indikator mungkin ya, indikator untuk penentu kalau si akar aku tuh udah bersih, karena sebelumnya kan memang ada cairan yang masuk ya, karena cairan yang tadi bengkak Awal kemudian cerita keluar itu ya, ya. sebenarnya aku ceritain di awal tadi itu dirasa bersih sama dokternya, kemudian ditutup sebelum ditutup pakai tambalan sementara itu dikasih cairan antibakteri katanya. Oke. Gitu. Setelah itu ditutup sementara, ditambal sementara, dan itu beberapa kali untuk tindakan si pembersihan Oke. itu. Jadi untuk tambal sementara jatuhnya berapa kali tuh untuk perawatannya sendiri? 4 kali sih, 4 kali atau 3 kali. Oke, menuju ke tambal Tambal permanen. permanen, yes, Wow, betul. Oke, iya. Berarti memang proses pengerjaannya memang step by step ya? Yes, Oke. step by step. Wow, luar biasa. Berarti kamu tetap harus sabar waktu Iya, menjalani betul. prosedur perawatan ini ya. Betul. Oke, next, berapa lama sih waktu yang kamu lalui dari awal konsultasi sampai PSA selesai? Dari awal konsul aku inget konsul itu aku hari Sabtu. Sabtu siang karena kondisinya memang pada saat itu malam ya, Jumat itu. Konsul satu hari Sabtu, kemudian di Seninnya itu aku datang lagi ke dokter karena memang sudah janjian kan itu membawa hasil ronsen. Nah, setelah hasil ronsen dan pengecekan yang seperti aku jelaskan di awal tadi dilakukan 4 kali, berarti 5 kali pertemuan, yaitu aku setelah pertemuan kelima, pertemuan terakhir itu langsung ditambal permanen, berarti 5 kali pertemuan dan itu selingnya 1 minggu, jadi kurang lebih 1 bulan lah Kak untuk perawatan PSA itu. Oke, tapi bukan memakan waktu yang lama ya, Enggak karena sih. pasti kamu juga mendapatkan feedback kan Yes. dari perawatan ini, yang tadinya Dina kayak ngerasa aduh kayak udah losing hope ya, apalagi yang namanya ngilu-ngilu di bagian gigi tuh nggak enak banget, terutama Nggak kasus enak gigi banget. berlubang. Iya, betul. Gitu. Jadi sahabat Orange jangan khawatir untuk selalu concern terhadap diri sendiri. Kalau mau ngecek ke dokter gigi tentunya bisa lihat-lihat juga di Orange Dental Clinic pastinya ya. Kalau boleh tahu Dina sama dokter siapa di Orange Dokter Dental? Jessica. Dokter Jessica. Oke. Next, setelah PSA apa yang disarankan dokter ke kamu? Apakah ada larangan-larangan tertentu? Larangan ya Kak ya, makan dan minum gitu ya, makan dan minum. Jadi setelah benar-benar proses PSA itu 1-2 jam itu nggak boleh makan, belum dibolehkan makan dan minum makanan yang keras-keras gitu Kak, 1-2 jam. Setelah itu langsung boleh, karena memang sudah ditutup permanen kan, ditambal permanen. Setelah itu boleh makan dan minum.
apa aja. Oke. Tetap dijaga Sudah bebas, tapi tetap harus menjaga Iya. karena mungkin dulu kita punya bad habit yang dulunya tuh kayaknya selalu minum minuman yang manis-manis, Yes. makan-makan dessert. Kali ini mungkin lebih menjaga gitu ya. Oke, tapi secara ini apakah kalau sudah tambal permanen apakah tetap harus datang lagi untuk berkonsul ke dokter gigi atau gimana? Eh, kita kan sebenarnya harus untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali ya Kak. Oke. Paling itu aja sih. Oke. 6 bulan sekali untuk perawatan lagi. Dicek perawatan. lagi mungkin ya, dicek lagi hasil kondisi si giginya yang setelah ditambal permanen itu seperti apa. Untungnya sih sampai hari ini masih aman, tentram, damai. Cause mostly kalau permanen sih biasanya jeda bertahun-tahun pun masih aman. Yes. Yang penting pembersihannya sekali lagi. Oke. Setelah PSA selesai dilakukan, apa nih yang dirasakan oleh Dina? Setelah PSA itu lega sih. Lebih ke lega ya Kak. Karena gigi aku kan jadinya udah bisa gigit lagi nih. Udah bisa makan dengan nyaman lagi. Awalnya kan pada saat makan linu nyut-nyutan, kebayang lah sakit gigi gimana gitu ya. Pada saat makan linunya kayak gimana. Setelahnya sih lega. Kalau efek-efek linu sehari 2 hari ya itu biasa lah ya. Dan nggak berlangsung lama karena memang dikasih sama dokternya juga resep untuk Oke. obat antibiotik dan pereda linu. Oke, jadi ada obatnya juga. Terus juga kalau misalnya untuk efek-efeknya paling sedikit-sedikit ngilu, memang itu kayaknya part dari perawatan ya. Yes. Untuk semua masalah-masalah di perawatan gigi ya, Betul, ada rasa betul. ngilu. Jadi ini nggak terlalu bikin stressful juga nih. Jadi untuk semuanya yang penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi mengenai PSA ini, perawatan saluran akar, bisa langsung bertanya-tanya, konsul dengan dokter gigi yang ada di Orange Dental, bisa juga cek di websitenya Orange Dental ataupun juga via Instagram @orangedental. Oke, kita lanjut lagi. Berapa lama sih proses penyembuhan kamu setelah melakukan perawatan saluran akar? Penyembuhan. Kayaknya setelah perawatan kemudian ditambal permanen, itu udah sembuh sih menurutku. Kayak beberapa jam aja itu udah bener-bener sehat. Aku udah bisa Oke. makan lagi. Kalau linu ya sehari 2 hari itu aja. Setelahnya sampai hari ini pun alhamdulillah nggak ada efek apa-apa. Aduh, itu yang benar-benar paling lega, Yes. iya kan? Jadi bisa dibilang setelah tindakan dari dokter gigi langsung penambelan itu dengan obat-obat juga, terus mungkin juga cara pembersihannya juga harus lebih benar lagi ke depannya gitu ya. Itu langsung bisa kondisi udah going well gitu ya. Going well, bener. Wow, seru banget pastinya ya. Jadi sekali lagi kayak kita nggak boleh takut ya. Nggak. Kalau dengerin yang kata-kata yang wah ini akar-akar, oh kalau ditindak nih gigi bolong bakalan begini-begini, jangan ya. Jangan terlalu takut ya. Oke. Menurut kamu worth it tidak melakukan PSA ini, perawatan saluran akar? Worth it. Banget Worth it, ya? Kak. Worth it banget sih. Karena gini kan namanya ya, sesuai namanya, perawatan saluran akar. Kalau di bangunan tuh namanya pondasi. Jadi kalau akar kamu udah sehat, pondasinya udah bagus, kan yang di atasnya pun bakalan sehat. Bawahnya pun bakalan sehat, sekitarnya pun bakalan sehat. Sama kayak pondasi kan gitu ya Kak ya. Kalau pondasinya udah benar, bangunan di atasnya bakalan sehat. Gitu. Oke, jadi kita memang harus juga meyakinkan diri bahwa kita memang harus membangun pondasi yang baik dulu, nantinya akan semuanya jadi sehat Iya, gitu kan. betul. Setuju banget nih nasihat dari Dina tadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang bermanfaat. Jadi Amin. buat sahabat Orange yang penasaran sekali lagi ingin langsung berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di Orange Dental, bisa langsung cek Instagram ataupun websitenya di Orange Dental Clinic. Thank you Dina udah ngobrol Sama-sama, seru di Kak. Cerita Senyum, dan pastinya stay healthy buat kamu ya. Amin, kakaknya juga. Nah, tadi sahabat Orange, itu tadi obrolan seru kita. Akhirnya kita harus pamitan di edisi tentang saluran akar ini. Akhirnya saya Rena Laksita pamit. Saya Dina. Terima kasih, dan tentunya podcast ini diproduksi oleh Orange Dental. Everyone deserves to smiles.